شافعنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله والبالغ للرسالة والشافعي للأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه لا حول ولا قوة إلا بالله نستغفرك ونتوب إليك يا الله. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyidna ladal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang kita cintai, kita hormati dan banggakan Bapak Kepala Desa, saya jagaran Kepala Desa ibu-ibu, sayaran Kepala Desa deh. Oh, dia tahu aran Kepala Desa. Ciri tanda pelungguh mendek demuah mau kepeng BLT, waduh. Jelap minta tahu jamaah Pak Kades. Lamun dia tahu aran tidak ciri tanda. Lagu lah nak mau kepeng BLT je santer sinenget. Yang kita hormati, kita cintai bapak-bapak kawil, bapak-bapak pengulu, para asatis, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, segenap sami jamaah pengajian laki bini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah, bukti syukur tiang pelungguh tipak desida Allah samasih ican tenikmat sampai malam mangkin niki. Syarat sebab nikmat sak sampun tican isi desida Allah pakai sasak kat Indonesia. Sasak ya. Oh, okay. Karena syarat sebab nikmat yang telah diberikan anugerahkan oleh desida Allah ialah syarat sebab tiang pelungguh bisa hadir melinggih di tempat yang mulia, tempat yang paling istimewa dalam rangka memperingati dan mengenang kembali hamba Allah yang paling mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hajat pelungguh, jika niat pelungguh hadir di tempat niki untuk menghadiri memperingati maulidnya Nabi, pelungguh dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu qabla an yakhtua. Sendik deman sogol sebelum pelungguh keluar dari gedeng rumah pelungguh masing-masing sudah diampuni dosa salah pelungguh oleh Allah Subhanahu. Lamun niat delete ngaji, kalau niat pelungguh memperingati maulid Nabi, tapi kalau niat pelungguh hanya tidak ada niat, pelungguh tidak dapat napi-napi. Innamal a'malu binniyati. Selaku amal ibadah, selaku sategawe isi zahiriah teniki baru bernilai ibadah jika pelungguh awali dengan batiniah. Semua selaku sategawe isi zahiriah, bikinan zahiriah sategawe isi penentang, isi edong, isi bewe, isi kentok, isi nime, isi naen, isi kemaluan, tidak ada yang bernilai ibadah kalau kita tidak awali dengan batiniah atau niat. Lamun bahasa syariat lamun diawali isi niat, lamun bahasa tarekat lamun diawalin isi batin, isi qalbi, isi latifatul qalbi. Pelungguh melenggih di masjid baru bernilai ibadah di sisi Allah kalau pelungguh awali dengan niat i'tikaf. Sila saya sandeman niat i'tikaf, baun makin berniat i'tikaf. Sengaja i'tikaf elik masjid karena Allah. Andaikan pelungguh melenggih duduk di sini 2 jam, 3 jam, 3 jam nike bernilai ibadah di sisi Allah. Itulah hebatnya namanya amaliyah batiniah. Ialah keistimewaan searan pegawaian ati. Nggih? Yang menentukan nilai ibadah tiang pelungguh adalah hati, niat batiniah nike.
Zahir kita melakukan satu aktivitas, tapi dengan batin akan bernilai sekian puluh aktivitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak teniki jasad pelonggoh gawe satu ibadah mungkin, melinggih di masjid, hadir di masjid, tapi bisa bernilai ibadah yang berlipat-lipat tergantung niat. Misalnya pelonggom hadir mungkin hanya niat i'tikaf, berarti pelonggom hanya i'tikaf doang mau deh. Tapi kalau pelonggom niat juga ngaji, berarti dua mau deh. Jasad kita satu pekerjaannya. Awak dia sopok gawean, melinggih di masjid, duduk di masjid, lagu aten teberangan i'tikaf, aten teberangan ngaji, aten teberangan kek piringan firman Allah, kek dengah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya akan membuktikan kecintaan kepada Rasulullah, niat juga bersilaturrahim. 6 buah niatan. Itulah yang membedakan nilai ibadah tiang pelungguh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang kira gampang dipahami. Jadi garing sekali napi-napi sak tegawe isi zahir tenike baru bernilai ibadah jika kita awali dengan niat. Pelungguh menambah, pelungguh ke pasar lekan jam 7 sampai jam 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. 6 jam nike bernilai ibadah jika pelunggum awali dengan niat. Kenambah adik nara isi ke bank anak ke belanja lalu sekolah. Kalau jok pekan berusaha untuk bisa saya nafkahkan, bebaskan kewajiban kepada istri dan anak saya. Bapak kepala desa ngantor, biasa dengan jari desa jangkar jam 5 ngantor pelunggum. Okay? Jam piran mulai tama, jam siwak 10, 11, 12, sekek 2, 3, 4, 5 siwak jam bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelonggom istirahat, pelonggom tidur, jam pira lekan ada istirahat, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam akan bernilai ibadah jika pelunggum awali dengan niat. Ketedam keninduk adik sehat, pete rezeki lema aru, ke istirahat ketedam adik aru berjamaah sembahyang subuh kanca bapak pengulu lemak li masjid. 8 jam bernilai ibadah jika pelunggum awali dengan niat. Tapi kalau pelunggum tidak berniat, hanya tenduk li julur TV, teboye si TV, ndarak mau napi-napi, hanya sehat walafiat doang. Nah, lagi sekali, ikalah makanya dalam segala aktivitas, segala pegawaian sak tegawe elek bawon dunia, sila ta'awalin isi niat, ta'awalin isi hati, ta'awalin isi batin. Pelungguh benasi awalin isi niat, kebenasi adik sehat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelungguh ibu-ibu meriap, adik saya senang bahagia sehat, anak jari kaca semama lalu pita rezeki gawe perintah Allah. 2 jam pelungguh meriap 2 jam bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian yang tiang cintai, jadi apabila niat, apabila hajat pelonggom hadir di tempat niki untuk menghadiri, memperingati, mengenang kembali maulid dan lahirnya desida Nabi, pelonggom pertama dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu qabla an yakhtua, sendik deman leka sebelum melangkahkan kaki sampai ke tempat niki, pelonggom sudah bersih dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil pelonggom sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia kemulia keistimewa saran hadiri pengajian, lebih-lebih pengajian maulid desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tentunya jadi pengajian kita pada malam makin niki adalah desida Nabi, pengajian maulid Nabi. Berarti yang kita aji adalah lahirnya desida Rasul sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Desida Nabi lahirnya ke dunia ni melalui proses pernikahan antara Abdullah dan Aminah. Syarat sebab Abdullah Aminah menikah, lahirlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelonggom sangka ndak deparan desida Nabi lahir tanpa ada pernikahan Abdullah dan Aminah. Jangan pelonggom sangka Nabi turun lekan langit pitu rampih. Jangan pelonggom sangka desida Nabi sugul lekan lawang Ka'bah, tetap juga beliau sugul lekan lawang inaan endah. Sayaran inak ni ibu-ibu, Aminah. Siapa nama maminya? Abdullah. Nike maut pengajian berarti pada diri desida Nabi pun ada yang namanya syarat, ada yang namanya sebab tanpa pengecualian. Hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terjadi, tidak berlaku yang namanya syarat sebab nikah. Selain Allah wajib hukumnya berlaku yang namanya syarat sebab. Syarat sebab pelonggom sembahyang, puasa, berzakat, pelungguh menjadi ahli sorga, pelungguh mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat sebab atau karena pelungguh tinggalkan perintah-perintah Allah, maka mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Pada akhirnya, sampai akhir hayatnya, desida Nabi pun meninggal dunia syarat sebab asabathu humma Yasrib, karena demam penang pusing desida Nabi. Karena desida Nabi pusing dan desida Nabi demam, syarat sebab nikalah meninggal dunia. Jadi sakit Nabi yang dah silap. Ndik dengan karena saleh, karena alim bundiknya sakit dah. Okay? Sesakit-sakit tiang pelungguh tidak bisa disamakan dengan sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesusah-susahnya tiang pelungguh sebagai umat tidak bisa disamakan dengan susahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar ujian tiang pelungguh tidak bisa disamakan dengan ujian Nabi besar kita Nabi Muhammad. Secinta-cintanya tiang pelungguh tidak bisa disamakan cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besarnya, seluik-luik jasa tiang pelungguh tidak bisa disamakan dengan jasa Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawanan nikah melalui pengajian nikahlah supaya kita lebih mengenal, lebih mengenang siapa Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buktinya Bapak Ibu, desida Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Beliau masih di dalam kandungan, bapaknya Abdullah meninggal dunia. Gara-gara lalu pitean desida Nabi searak di dalam tian kurma tu Madinah Al-Munawwarah. Leka Abdullah berjalan kaki Abdullah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah seminggu. Nabi tujuannya ke Madinah ingin mencarikan anaknya yang di dalam kandungan desida Nabi kurma sarak di Madinah. Tapi karena beliau berjalan kaki, tatkala mau balik ke Mekah Al-Mukarramah baru nyampe belasan kilo meninggal dunia. Kurma nikman bau datang Mekah. Masih di dalam kandungan desida Nabi meninggal. Lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibunya Aminah meninggal dunia. Diserahkan niniknya Abdul Muttalib meninggal. Diserah ke bapaknya pamannya Abu Talib meninggal. Sebatang kara kalau istilah bahasa bapak kepala desa. Sesusah-susah tiang pelungguh buat nikmati bapak arak inak arak papu, banyak keluarga. Begitulah pengalamannya, begitulah kelampan perjalanan hidup Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangan pelunggung sangka karena beliau seorang nabi, pimpinan rasul, lalu molah-molah, lalu enak-enak, lalu bahagia-bahagia. Ternyata tidak seperti yang pelunggung hayalkan. Dari itulah yang pelunggung sebagai umat mungkin apabila susah-susah sekedik, sabar sila. Nggih. Penang-penang sekedik sila datang jok masjid tu. Ni aja entan penang piak dirin uzur. Bila perlu temati di dalam masjid solahan. Solahan temati di dalam masjid ketimbang dalam rumah sakit. Lamun meninggal di masjid gratis. Lamun meninggal dunia di rumah sakit wajib bayar. Nabi maksud yang jika pelunggung kurang sehat, bismillah datang bejok masjid sila. Namun masih tahu leka. Selama pelunggung masih bisa berjalan, datang salat berjamaah, datang untuk menghadiri pengajian. Hendak jelap lalu piaan dirit uzur. Lebih-lebih lek bulan Ramadan ka solah uzur. Sila inak dek delu tarawih, kamu betati aluh besuh lalu idap kening. Bagus jari uzur tinggi. Karena kekenyangan dia. Karena kekenyangan sebabnya dia tidak datang ke masjid. Bagus uzur pelunggum. Kecuali pelunggum seteruk, pelunggum tidak bisa jalan, pelunggum sakit berat, barulah kita uzur datang menghadiri, memakmurkan yang namanya masjid niki. Kita kembali kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan hidup beliau, masya Allah, susah sedih, sesusah-susahnya, sesedih-sedihnya tiang pelonggong tidak bisa dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagu Nabi sin sedih di sida Nabi, beliau sedih karena umatnya, beliau sedih karena akhiratnya, tidak sedih karena dunianya. Pelungguh but sedih, Nabi but sedih biasa, darak kepe penang kau. Atau ibu-ibu piran pelungguh paling sedih lamun nina. Saya tahu jawab, boleh pulang. Anda angkat. Ibu-ibu pelungguh paling sedih lamun selakian terbaik isi nina lain. Ia but paling sedih. Menurut hasil survei Bapak Kades, orang atau ibu-ibu lebih ikhlas, lebih ridho suaminya diambil oleh malaikat maut ketimbang dia terbaik isi ini lah sedih. Pelungguh marah nih sedih. Nah, jadi kita kembali, itulah bukti perjalanan hidupnya di sida Nabi. Jangan pelungguh sangka beliau senang-senang menewan dat silak mikir jamak-jamak. Sesusah-susah terjari anak, masih susahan inak amak. Kalau kita menjadi anak enak, tinggal makan, tinggal minta uang. Coba lamun jari inak, oh penang terjadi inak. Ndarak sid belanja, saya penang inak. Ndarak kanduk tek kelak, ndarak tegoreng, saya penang ibu-ibu. Sepenang-penang bapak, masih penangan inak. Di dalam rumah tangga doang jamaah sami kita begitu kita gambarkan yang namanya ibu, masya Allah, paling pusing, paling penang lelah pikiran Nabi isi nek bing bija jarin belanja sini meriap dan lain sebagainya. Itulah gambaran hanya di rumah tangga. Sepenang-penang ina masih penangan Pak Kadus. Karena Pak Kadus masya Allah arak rakyat, arak jamaah, nganak lagu ndarak kepeng. Kadus penang, padahal ndek ni kadus ipi pegawean. Saya ipi pegawean, ini hama lah. Gene menpia anak lagu suruh mayah si bubi dan ndarak kepeng. Kadus yang pusing menghadap ke Bapak Kepala Desa. Aneh berminta Pak Kades piaan SKTN, surat tanda apa? Surat keterangan tanda miskin. Langsung nunas tipa Allah Ta'ala adik jari dengan miskin. Penang Bapak Kepala, Bapak Kawil. No. Sesusah-susah pelungguh ibu menjadi kepala rumah tangga masih penangan kadus.
arak kepeng BLT terbagi sandik mau karena nyumpak nan ini. Di bagian tiang di bagian Lombok Timur gara-gara kepeng BLT luik kadus luik kepala jari berelong. Dia kena berelong tersumpak dia kena berelong. Ngerti belum berelong? Sampat naik nenu. Berembe tadah kadus nana tersumpak kayak kadus berelong kadus gara-gara kepeng BL. Penang lah kadus. Kadus yang berduun mudah-mudah nang keharak gamak kepeng ini. Seposeng-poseng sepenang-penang kadus masih kaya penangan bapak kepala desa. Bapak kepala desa penangan camat sampai paling penang adalah Bapak Jokowi. Ia pun kurus doang Jokowi no kan. Wah ada perhatian. Lelah kaya mikir Bapak Jokowi. Lelah tu mikir jamaah sama. Begitu tanggung jawabnya Bapak kepala desa Bapak Kawil hanya sebatas seluruh ruang lingkup wilayahnya desanya. Lamun Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia pikirkan minal masrik ilal maghrib. Kadus kawil bapak kepala desa atau pelongoh menjadi kepala rumah tangga hanya kita pikirkan sebatas di dunia. Lamun desida Nabi sampai akhirat terpikiran isi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nde sebatas di dunia kah terpikiran isi desida Nabi. Sopok waktu datang malaikat Jibril kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, tiba-tiba desida Nabi pingsan, terjatuh desida Nabi. Palang lamun bahasa sakren. Nabi bahasa pelonggo? Palang. Oh pada bahasa. Maka palanglah desida Rasul sallallahu alaihi wasallam nepur. Kenapa beliau pingsan? Kenapa desida Nabi palang? Karena mendengarkan cerita dari malaikat Jibril, Muhammad umat menoloi tersiksa oleh neraka jahanam. Isin sedihan, pingsanlah desida Nabi jamaah. Tatkala desida Nabi tidak menyadarkan diri, lalu malaikat Jibril menaruh mukanya di paha desida Nabi sampai desida Nabi terbangun. Tatkala uras desida Nabi bertanyalah kepada Jibril, nunasa Jibril, sai umat kena sak tersiksa isi Allah Ta'ala di neraka jahanam. Buntitungan si Jibril. Pertama Muhammad adalah dengan munafik. Bikinan munafik lain unin lain nentang. Lain ucapan lain pegawaian. Berusaha hendak jadi dengan munafik. Nggih. Ande teh berjanji tepati janji. Ande teh bercerita ade jujur hendak berogong tu namanya munafik. Sudah paham pelungguh yang namanya munafik. Karena pelungguh bilang minggu, bilang bulan tengah haji, paham dah kena munafikkan. Nggih, alhamdulillah. Sa kedua Muhammad umat sak tersiksa elek neraka isi Allah Ta'ala adalah sandik tahu jaga aurat. Nah ibu-ibu bakat pelungguh jaga aurat sila marak nikah wah kena jaga aurat. Saketelu Muhammad umat sak tersiksa elek neraka lemak adalah umat sak dik bermilih berdua bau. Nah pelungguh bakat. Hai sandai pada bau jak bahaya ni. Ya? Arah segede. Ieu malaikat Jibril cerita desida Nabi. Di kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Di karya daripada Imam As-Samarkandi rahimahullahu taala. Ieu Muhammad umat tersiksa di neraka jahanam gara-gara apa? Lamun nina ndik jaga aurat, lamun mama jak bau. Ndik milih bade bau. Apa sebab milih tetap teparan bajang lagu ini milih merarik malik. Apa gerak teparan bajang? Nggih. Ternyata bahaya bang kuli adik nasilat bawa sekedi amalan sunnah desida Nabi. Wa'fulluha wa kasus syawarib. Biarkan baukmu, potong semetmu. Kan itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
salam. Jadi ya adik nak narak bau. Okey, kau cari lama sekek dua yang dekat seembot silap. Marak pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat. Marak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, beliau pahlawan nasional. Ndarak bau kan beliau. Memang ndarak. Nggih. Nah, lagu sapunya bude bau solah bunsa. Marak beliau ni masyaallah kan sangar ruwet bude bau kan. Mama ruwet manong nggih. Nah, karena sunnah. Ternyata ia sakampat tu berembe kira-kira pelungguh melemak betoan diri sila. Yang dia hanya matur doang, sadu ndak sadu terserah pelungguh men. Urusan pelungguh. Urusan pelungguh. Sakampat no, umat-umat Muhammad. Sandik milih babau, milih tetap teparan bajang. Ndik milih aku diri toa takut teparan rambok. Kaya busa kuris-kuris no, rambok tu dek kuris. Kan begitu nggih. Sak kelima, sak tersiksa li neraka adalah umat-umat sak ndik kena entan menek. Nah, itu sama ama bakat tu. Pelungguh mengira ndik kena entan menek. Menek-menek lagu ndik kena entan besok. Ya kena no. Jepot-jepot ni dan besok ngono. Beda nek kelu. Sai besok menek bun jepot-jepot entan iman jari najis, ne pun jari mutanajis selapu. Selanen pun milun bakat isi najis. Berembetan dengan besok menek sebur tendas, sebur ulu. Iya tanam. Rata-rata luik dengan salat dan besok menek belum. Aksaru azabil qabri minal bauli sabda Nabi. Paling luik dengan tersiksa elek kubur isi Allah Taala gara-gara pendek. Coba renungan diri berbeda menek. Besok menek lagu marak model baru nu berjepot tak. Beda kan? Atau marak carian bapa kepala desa letik-letik nentan ni. Atau carian dengan mama ndek dengan letik gerik-gerik nentan mano. Mama dah ambil pegawaian pokok nan. Lamun betuah boya dengan ini tak carian menek letik-letik kena ni tahu ngeletik ni darak ni letik kan. Ternyata itulah jamaah Sami yang menyebabkan banyak orang disiksa di dalam kubur karena masalah hati-hati menek. Ibu-ibu pelungguh tatkala besok menek, hati-hati tatkala buka keran, kalau air yang jatuh dari keran ke tempat kencing akan kena percikan pelungguh. Ikil hati-hati pokok situ. Berbicara berembetan atur diri masing-masing. Yang selanjutnya adalah yang menyebabkan atau umatnya di sirah Nabi yang disiksa di neraka cerita Jibril alaihissalam adalah umat-umat sandi tahu jaga bewe Muhammad nina bakatan. Nah itu jak menek tu bakat baru nu nggih. Menek tu bakat. Silap baik coba liwat tilik rorong arak doang menek nganjang. Parkir nek motor bu menek be nganjang. Nggih. Tukul beta temenek sila. Nggih. Apa sit besok luik batu-batu sit besok bau paling bagus tisu. Tisu sit besok paling aman atau batu-batu no bau si batu. Kita mama lamun ibu-ibu ndem tak ndem kanggo pelungguh besok si batu. Kenapa? Karena pelungguh berduin batu ni. Jadi ndek bau harus tisu boleh lah. Okey Tiang jamaah Sami waktu ngiring pengajian ummuna dulu berapa tahun kurang lebih 5-6 tahun pengajian Lombok Barat berapa kali tiang jumpai tatkala masuk jeding sak menek bundar air. Ini masalah ni lupa tak buka keran dulu arah aja dengan melet menek biasa di masjid kena doang air. Tapi ada saja yang namanya perjalanan pengalaman sak menek buka teh air bundara air buat apa sih teh besok terpaksa ndek besok menek nggih memang sebenar baun anden teh apa namanya lamun dara lo kering karena tiang seperti itu karena punya kain di mobil tiang bawa 2 pakaian jadi buat berembe lek langan arak sit ganti pakaian. Tapi kalau pelungguh ndak ada ganti pakaian bisa dengan cara tatkala tamu dalam jeding kedung temenek ini segarah telo petah juk 2 kan mungkin beremberon teh koko kere gatang 2 den mungkin no
wah sak menek-menek berembentan silap pelandesan nilik tembok kena. Sabar semeton. Pelandesan nilik tembok bisa saja seperti sampin kering, sampin tai. Itu alternatif terakhir no. Alternatif ketimbang tendek besok belum dek besok baren darah pakaian sin besalin apa sih sembahyang tinggalan sembahyang jari. Makanya wajar diceritakan oleh Jibril alaihissalam termasuk umat deside Nabi yang akan disiksa di neraka adalah sak kembe sandik tahu jaga sandik tahu jaga ucapan ibu-ibu pelungguh bakal si ucapan jaga ucapan terjaga bahasa denika lebih-lebih zaman makin zaman politik teduk baik ndak lalu uni lamut le uni telah jalap lu tersaduk isi caleg-calegan insyaallah kebantu melemak terpetak si suara tu kawan litim hati-hati. Yang kembali karena itulah sebabnya deside Nabi cinta kepada umatnya luar biasa sin pikiran yang pelungguh leman sampai ke akhirat bahasa maulahna adalah lamun nikman tiang pelungguh selapuk tama surga deside Nabi nikman tenang atiangan pikiran. Itulah cintanya, itulah kepeduliannya deside Nabi kepada tiang pelungguh sami sebagai singkat cerita. Cerita lahir peluk cerita nggih. Singkat cerita Nabi ninggal dunia wah naru tutup ni pengajian. Ninggal. Kau ninggal ya apa ceritaan kan? Di sini Nabi ninggal dunia. Meton ninggal di Madinah Al-Munawwarah, meton lahir Makkah Al-Mukarramah. Di sini Nabi lain tahun lahir, lain tahun temakaman sebagai dalil tiang pelungguh paling bagus tahun temakaman bisa tahun terbaik umur. Terbaik umur di Malaysia, ia wah dah tukar tu Malaysia. Malaysia tu meninggal bapak kepala desa Penang. Rata-rata keluarga-keluarga kita yang meninggal di Malaysia dipulangkan ke Lombok. Apa sebab? Dia tebing bertukar tu. Namun dia tebingnya sepinate, boleh sila. Tapi jika memungkinkan dimakamkan di Malaysia itu paling abdol. Kan ini sampai 3 minggu pelungguh baru bisa nyampe ke rumah. Bayangkan sila. 3 minggu no arah atau 1 minggu doang ya Allah tidak terbayang sih lalu karena di tebing temakaman si penate dibaliklah ke Lombok. Cuma dari segi abdoliyahnya adalah bisa terbaik umur adik ni temakaman andi di desa pelungguh silah di mana kubur pelungguh ia temakaman tu paden tanak nenek sarak lik linsar kaji tanak nenek sarak li Malaysia napi beda kan sekek nenek pelungguh sekek Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam mazhab Syafi'i diharamkan tidak diperbolehkan memindahkan atau memakamkan satu jenazah dari satu pulau ke pulau yang lain kecuali memang ada satu dan lain hal maka diperbolehkan. Kena satu lain hal satu semawak dot mati lagu tak dengan media rumut tu semawak terpaksa terpaket di Lombok atau arak media rumut lagu beto tertukar tu darah makam darah kubur tu kelas Mataram dan pelungguh harus kita bayar 2,5 juta mungkin di pelungguh masjid gratis gratis masih nggih Pak Kades lamut ninggal di driki gratis kuburan alhamdulillah ndik parap mati berarti. Tapi di kota-kota masalah apalagi di Jakarta sampai puluhan juta pelungguh booking tanah untuk dimakamkan. Makanya sila bersyukur pelungguh di sini semua gratis. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalnya di Madinah Al-Munawwarah, lahirnya di Makkah Al-Mukarramah sebagai bukti dalil hujjah bahwa yang namanya dimakamkan nike paling abdal elek mbesa tahun terbaik selesai masalah maulid deside Nabi. Makin tujuan Allah, pekayunan Allah, lahiran deside Nabi, utus deside Nabi jog bangun dunia niki untuk Nabi. Li yu'alliman nasa adabahum ma'allahi wa adabahum ma'a ibadillahi.
Nabi kenan yang sering pelungguh piringan liutammima makarimal akhlak. Adik narak sakjari ajah manusia panjak Allah Ta'ala searah ilik bawun dunia berembe ahlakan kanca Allah, berembe ahlak kanca padan panjak Allah. Ialah di antara tujuan pekayunan desida Allah utus lahirkan desida Nabi ke dunia ni. Ada yang searah aja berembe ahlak ke kanca Allah, Nabi yang mengajarkan. Yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah ma'rifatullah. Yang pertama desida Nabi ajarkan adalah mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudi lamun sembahyang. Wah, 10 tahun desida Nabi lek Mekah diangkat menjadi nabi, baru beliau mengajarkan searan sembahyang. Wah, 2 tahun desida Nabi pindah ke Madinah Al-Munawwarah alias 15 tahun wah desida Nabi tangkat menjadi Nabi dan Rasul, barulah beliau mengajarkan yang namanya sembahyang Jumat, barulah mengajarkan puasa, zakat, haji dan berarti selama 10 tahun nike Nabi pun ajahan isi desida Nabi hanyalah mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa kena tak sembahyang lamun nek mang kenal saya tak sembah? Apa kena tak puasa lamun nek mang tahu saya surut saran puasa ni ke? Apa kena tak gawe ni lagu nek mang tahu saya sak perintah tergawe pegawaian ni ke? Makanya yang pertama desida Nabi ajarkan mengenal diri. Ada tahu diri teniki jari panjak Allah. Adik sak tahu selapu sak surut gawe pegawaian no adalah itu namanya mengenal Allah. Nah, dalam mengenal diri ni ke tiang pelungguh diajarkan oleh hadis desida Nabi dalam hadisnya bahwa semua kita selaput ni ke meliwati waktu telu. Waktu telu ni ke pertama adalah dijelaskan dalam hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. 40 waktu sak pertama tiang pelungguh dalam bentuk nutfah atau aran telik dalam tian tatkala berumur 40 jeluk nutfah. 40 sak kedua alaqah. Waktu sak ketelu 40 sak ketelu adalah mudghah. Setelah nutfah, alaqah, mudghah baru terjadi Abdullah. Sogol tejog bawun dunia jari terdolah. Dolah jari itu teputi ya. Macamlah araran dolah, aradur rahman macam-macam. Itulah 3 fase waktu yang ada yang tiang pelungguh sami liwati proses kejadian kita di dalam perut ibu. Angka dia tercerita di sida Nabi, adit ingat, adit akui, adit pahami, sadari ruang kekuasaan Allah tipak tiang pelungguh niku. Ndak paran diri baru-baru tak semet juk bawun dunia. Ndak paran diri baru-baru tak belik ganggas ndek dalam tiang telu waktu. 40 waktu sak pertama adalah berbentuk nutfah. Nggih, 40 sak kedua berupa alaqah. 40 sak ketelun adalah mudghah. Setelah nikah bersupuklah mudghah nikah kanca roh. Ialah ton bersupuk antara jasmani kanca rohani. Ialah ton berdait antara zahiriyah kanca batiniah tiang pelungguh setelah 120 jelo nikah. Elek embe, elek sak telu. Embe sak telu ni ke terjelasan isi Allah Ta'ala di Al-Quran, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Telu pertama adalah teparan misyatul ummi. Lamun bahasa tiang no oke-oke. Ini kita ibu misalnya kan kanak di dalam tiana no. Kanak ni mungkin kan arak lapisan, arak paisan, iaran misyatul nggih.
Duah Malik itulah rahim ina, duahan Malik tian ina. Angkat perlu tahu an marak ni ke Allah Ta'ala aturin tiang pelungum adik sak kenal ruan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia kena kenal diri no julu no. Awal mula untuk mengenal diri terkenal ruan ciptaan keagungan Allah leman dalam tian ina sak liwati waktu sak telu mendoen dah terbungkus tiang pelungum isi sak telu baru ni paling dua tian ina. Dalaman Malik rahim ina, dalaman Malik biar okek lamun basin dia. Siapa yang tiang pelungum akan pahami, napi saat pahami leman cerita baru yang kita pahami sadari betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila tuah sadar pahami sabaru nike bahwa tiang pelungum bisa seperti niki ada di dunia sai lekan nikmat nike Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila marak nike wahruan jasen Allah ia piak dalam telu waktu sak baru terpais isi sak telu baru ia pesupu antara roh kanca jasad ruan jasen Allah ia bud bau hidup nikmat lekan Allah bud bau hidup lek bawun dunia marak nike ruan nikmat Allah semal terkira-kira abot gawe perintah Allah. Diajar dulu oleh Sayyidina Nabi mengenal diri ada tahu diri nikah jari panjak Allah sapiat adalah Allah. Lamun toh tahu diri terjadi panjak Allah semel tek ndik milih gawe perintah Allah lila lamun dengan kenal diri. Contoh marak nikah arak dengan jari ina tahu diri jari ina lagu ndik milih gawe tugas jari ina. Pelungum sebagai istri tidak mau melakukan tugas sebagai istri karing tak terseuh si semama suruh tolek sila. Demikian juga sebaliknya pelungum sebagai suami tahu tugas diri sebagai tahu diri menjadi suami lagu dek mele tugas dek mele gawe tugas menjadi semama karing tak terseuh terusir si senina lalu jok malasiat tu benar jarin ke? Jarin semama melen ngupi, melen nyampah, melen kanduk mai, melen kanduk empat, melen kanduk manuk, melen kanduk ayam. Lagu dia tuah tebing kepeng. Kareng tete usir jok Malaysia tu. Lalu jok Malaysia, ya orang semama ngerepotan. Kalau mana mama mangkin ibu-ibu meh kebelen de mangkin ni. Ya yang tak dengan mama mangkin, masya-Allah, piak jadi raja lek balik. Wajib taat kamu jadi senina. Iya wajib lah mutabeng kepeng. Lamun tebeng kepeng apa tetek bakti. Suruh pihak kupi, apa sikit beli kupi kan mana? Pihak ke manuk, lamun narak kepeng baru taat. Pelunggup disuruh kelak manuk, disuruh goreng manuk, lagu darat. Utang terbilang gade doa ni malunas. Ndik wajib taat apa no. Lagu saran dengan mama wah tahu diri mah mama pihak diri injari rajin ingat-ingat pelungguh nikah sajari dengan mama. Makanya bersyukurlah kepada sebinian-sebinian pelungguh yang berjasa luar biasa membantu pelungguh-pelungguh sami. Nah kita kembali apabila narak dengan nina tahu diri jari dengan nina dek milih gawe tugas alamat sudah nikah. Demikian juga sebaliknya sebagai suami tahu diri sebagai suami tidak lakukan tugasnya sebagai suami alamat itu sejak Malaysia ini. Tahu diri jari kadus dek gawe tugas jari kadus alamat itu demo si masyarakat. Itulah akibatnya. Makanya kita mengenal diri sebagai hamba Allah adik tegawe tugas-tugas terjadi panjak Allah. Sembahyang saya petugas ya panjak Allah ndik tugas nenek sembahyang. Berjumat saya petugas panjak Allah ndik berjumat. Haji umrah menikah saya petugas panjak nenek lamun Allah ndik haji ndik umrah ndik merari dia sida Allah Subhanahu wa taala. Pelonggoh tiang enem air telur nasi tugas hak terjadi panjang lamun Allah tidak makan dan tidak minum. Nah itulah hikmah samarah daripada mengenal diri dan mengenal
Allah. Adik sandak padaan diri tekanca Allah. Arak batur dek mele berzakat, dek mele puasa, iaran dengan mele padaan diri tekanca Allah. Na'udzubillah. Arak batur dek mele sembayang, dek mele berjumat, mele padaan diri tekanca nenek wah. Makanya kembali kepada mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ia doang lain tulak sila. Angkaan pelonggoh kawa puasa mejan lekan subuh sampai maghrib angkat tekawa karena mengenal diri, tugas diri jari panjang Allah. Karena mengenal tahu desa perintah adalah Allah. Angkaan pelonggoh kawa sembahyang rukuk sujud nuntang nungkik. Padahal ia nyengke sembahyang, coba pelonggoh perhatian tatkala sembahyang. Tak jari haji, tak jari tuan guru, tak jari polisi, tetap milik mudin buat doang tahu teman. Ndek dia tuan guru atau polisi lek mudin jatuh engoh buat sekedik menu bahaya ni barang tembak kemarin. Tidak ada. Okay? Kenapa? Karena kita tahu itulah perintah dari ya ran ma'rifatullah. Ia buat gawet karena aku diri kenal diri terjadi panjang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga coba pelonggom perhatikan tatkala solat kening pelonggom, kepala pelonggom, edung pelonggom, napi but seduk sabut ticak-ticak niki sila. Pelonggom makin ticak tek ni karpet-karpet niki. Bareh yet sembayang seduk tek karpet niki sila. Padahal karpet niki seumur masjid ni waktu pupuk karpet. Pada doang ni. Darat kena dengar lagu sedok dia silap. Masya Allah. Kenapa? Karena pelonggom tahu, karena pelonggom kenal sak perintah adalah Allah. Angkat tekawa gawek ni ibu-ibu karena pelonggom tahu, kenal diri, tugas terjari panjang Allah. Itulah selama 10 tahun desi Nabi ajarkan mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu pengajian panjang lebar, lain pembicaraan tentang mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin tiang sampaikan bahwa desida Nabi doang ninggal dunia, buat apa lagi tiang pelonggom sami. Makanya mari kita siapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian nike. Saera terpikiran, ndak terpikiran sakaring semendak doang. Kan umur tiang pelonggoh melangu tetican misal umur tepi 70 pira umur pelonggoh mangkin sabar umur 60 berarti karing 10 tahun ndara idap 10 sa 60 doang ndara idapan ara idap umur nikah sa 60 dah ada umur pelonggoh 50 tahun ndara idap 50 tahun bu apa lagi jatah sekaring 10 20 ndak akan terasa nggih. Nah makanya perlulah kita sadari, ingatkan diri kita sendiri untuk memikirkan saerak nike ndak terpikiran sakaring semendak bikin sakaring semendak hanya hidup di bawah dunia doang buat terpikir pikiran, tapi yang lebih utama saerak nike dengan cara tentu beribadah ibadah kace pelonggom harus tahu searan ibadah ndek runtang nungke ruku di atas sejadah doang aran ibadah. Selapu sate gawe le bawun dunia bu pegawaian sholat kita awali dengan batiniah, itulah namanya ibadah seperti yang tiang jelaskan dari awal tadi. Pelonggom tedem tapi niat pelonggom adik sehat lema aru lalu ngantor lalu piti rezeki 5-6 jam 7 jam bernilai ibadah. Nah niki nggih. Jadi bukan hanya suku sujud di atas sejadah ia doang aran ibadah, tidak sebatas niki pemahaman yang namanya ibadah. Lagu selapu sategawe isi awak semua yang dilakukan oleh zahiriah anggota batin pelonggom, semua yang dilakukan oleh jasad badan pelonggom jika diawali oleh niat yang baik akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ia bengkah tengah ngaji ini ke nggih. Mudahan ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Ia entar pengajian malam jak sisa-sisa leman saonek ke lemak lelah. Nah jadi enggak sak bau taturin
pada kesempatan niki, mudah ada manfaatnya dan tiang tunas maaf tentunya berterima kasih bisa bersilaturahim dengan pelungguh-pelungguh sami. Mudahan kita bersama dari dunia sampai akhirat masuk surga bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Sekian dan demikian. Oke, kita berdoa.